Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar bareng lagi ya. Setelah tadi kita udah ngerjain soal akikah dari Ustadz. Nah, sekarang kita lanjut belajar fikih lagi tentang sholat Jumat. Kemarin kita udah belajar tentang rukun-rukun khutbah dan sunah-sunah sholat Jumat. Sekarang kita belajar tentang halangan sholat Jumat dan juga fungsi sholat Jumat. Nah, bagi seorang laki-laki muslim, salat Jumat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan kecuali terdapat halangan sebagai berikut. Itu ada hadisnya yang artinya, salat Jumat merupakan hak yang diwajibkan pada setiap muslim dengan berjamaah. Nah, harus berjamaah kalau salat Jumat. Kecuali 4 macam orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Sama seperti keadaan sekarang, kita sedang ada namanya wabah atau penyakit yang mungkin bisa menyerang salah satu seorang yang ada di, misalnya kalau kita sholat Jumat dan itu membahayakan untuk yang lain dan juga membuat sakit, akhirnya kita diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat karena terjadi wabah penyakit yang luar biasa penyebarannya. Nah, bisa saja kena saat sholat Jumat ya. Makanya tidak apa-apa untuk sekarang. Tapi kalau sudah misalnya keadaan sudah mulai membaik dan semuanya sudah teratasi, penyakit COVID-19 sudah ada penawarnya dan juga orang-orang juga bisa untuk dengan mudah mendapatkannya, ya insya Allah kita doakan secepatnya agar bisa kembali sholat Jumat. Ya. Terus yang kedua, dalam perjalanan jauh atau musafir, misalnya jalan jauh. Nah, itu boleh tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti tidak sholat Jumat, terus kita nggak sholat zuhur. Enggak, tapi diganti dengan sholat zuhur. Ketiga, karena hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan terselenggaranya sholat Jumat. Misalnya ada bencana gempa bumi atau apapun yang akhirnya membuat saat itu tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Nah, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dengan catatan diganti dengan sholat zuhur. Ya, harus diganti tetap dengan sholat zuhur. Kita menggantinya dengan sholat zuhur, sholat Jumat tersebut. Nah, itu. Terus kemudian fungsi sholat Jumat. Fungsi sholat Jumat itu yang pertama, sarana komunikasi antar umat Islam karena harus dilaksanakan dengan berjamaah. Di situ kita bisa sekaligus bersilaturahim. Nah, sebelum sholat Jumat kan bisa bersilaturahim, bisa saling berbicara, tapi tidak saat khutbah. Karena saat khatib memberikan khutbah, tidak boleh berbicara, harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh khatib. Ustadz, kalau misalnya tiba-tiba bahasanya asing, kita nggak paham, diam saja dan tetap mendengarkan walaupun kita tidak paham dengan bahasa yang disampaikan. Terus yang kedua, memuliakan hari Jumat. Nah, itu difokuskan dengan banyak amalan, kayak misalnya mengaji, berzikir, apapun untuk memuliakan hari Jumat. Dan juga ada sholat Jumat itu contoh kita memuliakan hari Jumat. Nah, nggak ada kan sholat Senin, sholat Ahad, sholat Selasa, nggak ada. Yang ada sholat Jumat itu sebagai mulianya hari Jumat. Nah, terus yang ketiga, menambah wawasan, keimanan, dan ketakwaan melalui apa? Melalui khutbah. Kita menambah wawasan, kita belajar, kita mendengarkan khutbah itu kita belajar, sama-sama belajar lagi apa yang disampaikan oleh khatib kepada kita, apa yang kira-kira bisa kita teladani, kita praktekkan setelah sholat Jumat agar menjadi manusia yang lebih baik. Terus yang keempat, melatih disiplin, tertib, dan menghormati orang yang berkhutbah. Nah, kalau sudah khutbah, tidak boleh berbicara. Kalaupun ingin menegur, kalau misalnya ingin menegur adik-adiknya, misalnya kalau lagi sholat Jumat tuh biasanya seperti itu.
adik-adiknya lagi berisik, berikanlah dengan isyarat. Isyarat saja cukup. Tidak misalnya kita berisik nih adik-adiknya, terus ngomong, diam. Percuma salat Jumatnya, karena itu merusak. Dengan isyarat sudah cukup. Ya, jadi tidak boleh. Itu namanya kita belajar disiplin, tertib, dan menghormati orang yang berkhutbah. Nah, sekian saja dari Ustadz untuk fikihnya. Untuk tugas mungkin belum Ustadz kasih. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya nanti Ustadz bakal kasih juga semacam Google Form juga, sama seperti Akihah tadi. Atau nanti Ustadz bikin kuis. Nanti Ustadz bagi linknya, kalian tinggal klik, ikuti kuis tersebut. Oke, sekian dari Ustadz. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.